Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakarin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumatu khamsun wa surujulaha khamsun. Kegelapan itu ada 5 macam dan penerangnya juga ada 5 macam. Yang pertama, hubud dunia zulmatun. Cinta terhadap dunia, terlalu berambisi dengan dunia, itu membuat gelapnya hati, juga membuat gelapnya di akhirat nanti. Mengapa bisa begitu? Karena orang kalau sudah terlalu cinta dengan dunia, terlalu menggebu-gebu dengan ingin memiliki harta dunia, maka kebanyakan orang itu tidak memikirkan halal haramnya. Yang penting bisa tercapai yang dia inginkan. Tidak peduli harus korupsi, harus menipu, harus mencuri. Maka semua itu bisa dilakukan karena rasa cintanya kepada dunia. Wasiro julahat taqwa. Dan penerangnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita kerja mencari uang, tapi kalau ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takwa di dalam hati, maka akan menjaga diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau korupsi, tidak mau menipu, tidak mau mencuri, karena semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rawiya anahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innaka lan tada'a syai'an itiqa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairam min. Sesungguhnya jika engkau tidak meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali engkau akan diberi kebaikan daripadanya. Jadi tidaklah kita ini meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali kita akan diberi kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Kemudian yang kedua, wa dzanbu zulumatun wasiraju lahu taubah. Dosa adalah kegelapan dan penerangnya adalah taubat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang artinya kurang lebih begini. Sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan suatu kesalahan, maka akan terdapatlah sebuah noda di dalam hatinya, noda hitam, anggap saja seperti titik. Setiap kali satu dosa diperbuat, maka akan timbul titik hitam dalam hati. Semakin banyak dosa dikerjakan, maka akan semakin lebar, bahkan bisa menutupi hati. Maka dari itu perbuatan dosa ini termasuk perbuatan yang bisa memberikan kegelapan. Karena jika dosa sering dikerjakan, hati kita tertutup oleh noda hitam, maka hati kita pun menjadi gelap. Jika hati gelap, maka pikiran pun gelap. Kalau pikiran hati sudah gelap, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu kadang-kadang enggak dipikir,
benar dan salahnya, halal dan haramnya. Maka dari itu, kalau kita berbuat suatu kesalahan atau dosa, supaya bersih kembali, maka tobat itulah cara yang paling utama. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan, jika seseorang telah melakukan dosa atau kesalahan, kemudian bertobat, dan tobatnya diterima, maka dia bersih kembali. Kemudian yang ketiga, wal qabru dzulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kubur itu penuh dengan kegelapan dan penerangnya adalah bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau nanti di dalam kubur mau terang kuburannya, seperti kalau kita bawa lampu, maka di dunia inilah tempat yang paling tepat untuk mempersiapkannya. Salah satunya dengan perbanyak atau sering-sering membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dzikir yang paling utama. Seperti sabda Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Nabi pernah bersabda yang artinya seutama-utama dzikir adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, wal akhiratu dzulmatun wasirajulaha al-amalu sholih. Akhirat itu penuh dengan kegelapan. Dari alam kubur, bangkit dari kubur, kemudian berkumpul di padang mahsyar, semuanya penuh dengan kegelapan. Kecuali memang orang-orang yang amal solehnya itu banyak. Beramal soleh itu ya banyak bentuknya. Yang terpenting, yang paling utama itu yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, terutama yang fardu ain seperti sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, itu jangan sampai kita meninggalkannya. Karena itu adalah amal-amal yang kita perlukan untuk menjadi penerang di dalam alam akhirat nanti. Ya, amal soleh itu banyak, dari yang ringan sampai yang berat, dari yang sunnah-sunnah, apalagi yang wajib-wajib, itu banyak. Tapi yang terpenting jangan sampai kita meninggalkan yang fardu-fardu. Kemudian yang kelima, wasiratu dzulmatun wasirajulahul yakin. Sirat itu penuh dengan kegelapan. Di atas sirat itu adalah gelap. Dan penerangnya adalah yakin. Maksudnya adalah keimanan, yakin, mempercayai hal-hal yang gaib, seperti adanya Allah itu gaib. Kemudian adanya alam kubur, alam neraka, surga, malaikat, semuanya itu adalah gaib. Dan kalau kita yakin atau mempercayai semua itu dengan benar, insya Allah nanti bisa menjadi penerang di atas sirat.